Permintaan dan penawaran adalah hal yang mendasari setiap aspek bisnis, tak terkecuali perdagangan narkoba. Bisnis narkoba merupakan bisnis gelap dan ilegal. Namun, bos-bos kartel narkoba bisa meraup kekayaan yang sangat fantastis. Selama beberapa dekade terakhir, bos-bos narkoba menjadi sangat kaya sehingga kekayaan mereka bahkan setara dengan separuh produk domestik bruto, PDB, sebuah negara. Kendati demikian, para gembong narkoba bukanlah orang yang taat membayar pajak atau menyimpan catatan akuntansi. Sehingga, penghitungan kekayaan dari bos kartel narkoba cukup sulit dan memerlukan laporan-laporan serta temuan dari pihak yang berwenang. Di sisi lain, bos-bos narkoba ini hidup tidak dalam periode waktu yang sama sehingga beberapa aspek seperti inflasi harus terus disesuaikan. Dilansir dari Business Insider, Insider Monkey, dan Daily Star, berikut 5 bos kartel narkoba yang memiliki kekayaan terbesar sepanjang sejarah berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat pada 2020. 1. Pablo Escobar. Pablo Escobar merupakan raja narkoba legendaris dan diyakini sebagai salah satu bos kartel narkoba terkaya dalam sejarah manusia. Dia adalah salah satu pendiri kartel Medellin di Kolombia bersama sejumlah bos-bos kartel lain di wilayah itu. Kekayaan Escobar diperkirakan sekitar 33,91 miliar dolar AS atau sekitar 479 triliun rupiah. Pada puncak kekuasaannya, dalang kriminal Kolombia ini meraup sekitar jutaan dolar setiap pekan, berkat kemampuannya membanjiri kokain ke pasar AS yang menguntungkan. Nasib Escobar berakhir ketika dia ditembak mati dalam baku tembak pada Desember 1993. Kematian Escobar menyisakan kekosongan yang sempat diisi oleh rivalnya, kartel Cali di Kolombia, hingga para pemimpinnya dibunuh. 2. Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes menjadi pemimpin kartel Juarez di Meksiko setelah menyingkirkan bosnya, Rafael Aguilar Guajardo. Dengan menjadi pemimpin kartel yang kejam, maka membuat Fuentes menjadi buron pihak berwenang. Dia menjalani operasi plastik untuk mengubah penampilannya sehingga dapat mengecoh aparat. Namun sayangnya, dia justru meninggal saat menjalani operasi plastik. Fuentes tewas setelah menjalani operasi plastik pada 1997. Kekayaannya ditaksir senilai 28,26 miliar dolar AS, 399 triliun rupiah. Mayat 2 dokter yang melakukan operasi Carrillo dibunuh dan dibungkus beton di dalam drum baja. Tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. 3. Semyon Mogilevich. Semyon Mogilevich dianggap sebagai bos dari segala bos sindikat mafia di Rusia. Menurut FBI, Mogilevich memperoleh sebagian besar kekayaannya dari perdagangan senjata, pembunuhan, pemerasan, perdagangan narkoba, dan prostitusi. Kekayaannya sendiri ditaksir mencapai 10 miliar dolar AS atau sekitar 141 triliun rupiah. Pada 1998, Villa Gevois melaporkan ratusan dokumen FBI dan intelijen Israel yang sebelumnya dirahasiakan. Mereka menempatkan Mogilevich, yang juga dikenal sebagai Brainy Don, sebagai pemimpin mafia merah, sebuah keluarga mafia Rusia yang terkenal kejam karena kebrutalannya. Berbasis di Budapest, anggota mafia merah memegang jabatan penting di New York, Pennsylvania, California, dan Selandia Baru. 4. Dawood Ibrahim Kaskar. Dawood Kaskar adalah bos kartel narkoba sudah lama menjadi buron sejak 1993. Kekayaan Kaskar diperkirakan menyentuh 7,57 miliar dolar AS atau sekitar 106 triliun rupiah. Kaskar juga merupakan menempati posisi ketiga sebagai buronan paling dicari FBI di seluruh dunia pada 2011. Dia dituduh melakukan berbagai kejahatan seperti terorisme, pembunuhan, pemerasan, dan narkoba. Dia merupakan putra seorang perwira polisi India. Dengan status sebagai buron, Kaskar masih secara mengatur jaringan kejahatannya dan masih terus mengumpulkan kekayaan. Kaskar memulai geng kriminalnya The Company pada dekade 1970-an. Kerajaan kriminalnya menyebar dari Asia ke Eropa dan Afrika dengan sekitar 40% pendapatannya berasal dari India.
5. Ochoa bersaudara. Jorge Luis Ochoa Vaz, Juan David Ochoa Vaz, dan Fabio Ochoa Vaz adalah 3 bersaudara di antara para pendiri kartel Medellin, Kolombia. 3 bersaudara ini ditaksir memiliki kekayaan sebesar 6,78 miliar dolar AS atau 95 triliun rupiah. Ochoa bersaudara berhasil menjadi sangat kaya karena koneksi mereka dengan jaringan kriminal milik bos kartel narkoba di Medellin, Pablo Escobar. Juan, Jorge dan Fabio semuanya masuk dalam daftar miliarder global yang dikeluarkan oleh Forbes pada 1987 dan berhasil tetap di dalamnya hingga 1992. Jorge Luis Ochoa menyerah dan ditangkap pada 1991. Dia lantas hanya menjalani hukuman penjara 5,5 tahun. Juan David meninggal pada 2013. Sedangkan Fabio berhasil ditangkap dan saat menjalani hukuman penjara 30 tahun di AS. Fabio mencari pembebasan lebih awal dari penjara. Bahkan jika dia tidak berhasil, dia akan dibebaskan dalam beberapa tahun.